Halo sahabat Kapten Hobi, semoga dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi gini bro, kemarin ada teman yang sempat kontak di grup kita. Ada yang nanya bagaimana caranya kalau kita tebar benih atau tebar telur seberat 5 on itu menghasilkan ketika panen 50 kg. Karena mengingat jangkrik ini sangat rentan terhadap cuaca dan juga suhu di dalam box, jadi kita untuk menargetkan panen 50 kilo itu saya rasa cukup sulit. Ada saja yang bisa panen seperti itu, bahkan ada yang lebih pernah saya lihat, tapi untuk ditargetkan saya rasa sulit. Karena sebelumnya sih kalau saya telur 5 on itu bisa menghasilkan 35 sampai 50 kg. Itu pun tidak tentu ya. Jika menargetkan itu saya tidak bisa menargetkan, tapi untung-untungan jika kita rawatnya lagi benar ya bisa sampai 50, cuacanya juga mendukung. Tapi kalau cuacanya tidak mendukung ya bisa sampai 30 pernah, 35 pernah, 40 pernah, 45 pernah. Jadi untuk menargetkannya, wah kita tanam nih bibit 5 on, saya mau panen 50 kilo, itu sangat sulit ya bro. Tapi apa salahnya kalau kita berusaha untuk memaksimalkan panen kita. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang bagi teman-teman pemula nih, khususnya teman-teman pemula, untuk bisa panen banyak ada beberapa faktor yang harus kita kelola dengan baik ya. Dari pertama, telur dierami. Nah, pada saat pengeraman inilah teman-teman pemula banyak gagal telurnya, ada yang busuk, ada yang kering, karena kelembapan pada saat pemeraman itu tidak stabil. Jadi untuk pemeraman telur ketika datang ke rumah kita itu ada prosesnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman cara untuk pemeraman telur yang bagus gitu. Jadi telur-telur jangkrik itu kita masukkan saja ke dalam kain ya, lalu toplesnya kita masukin kertas. Nah, begini ya teman-teman caranya. Jadi kain yang berisi telur tadi kita masukkan, terus kita tutup lagi dengan terserah mau kertas apapun, kertas koran atau kertas HPS bisa. Lalu atasnya kita tutup dengan kain seperti ini ya teman-teman. Nah, usahakan di bawahnya kita kasih nampan lagi dan kita kasih air, bukan di dalam toples tapi nampan yang di atas toples supaya semut tidak masuk ke dalam toples. Nah, jika kurang hangat, kita tambahkan lagi kertas di atasnya dan kita tutup lagi menggunakan kain seperti tadi. Jadi begitu cara proses pemeraman telur. Nah, jika telur sudah menetas, untuk penyusunan egg tray, jika yang menggunakan media egg tray itu bebas ya teman-teman, bisa guling, bisa berdiri. Nah, untuk guling usahakan cuman 3 tumpuk egg tray saja ya teman-teman. Jadi untuk yang berdiri ya kita susun satu baris aja dulu. Nah, untuk makanan dari baru menetas sampai 3 hari kita usahakan jangan dulu diberi makan fur. Kita beri aja dulu pepaya yang sudah diiris-iris tipis, atau juga bisa menggunakan gedebok pisang yang diiris menyamping. Nah, ketika anakan jangkrik sudah berusia di atas 3 hari, barulah kita bisa memberikan daun-daunan seperti daun pisang, daun singkong, dan daun sawi atau daun kangkung. Semua hijauan rata-rata jangkrik suka. Nah, ini juga jadi salah satu faktor gagalnya kita dalam beternak jangkrik.
Jadi anakan jangkrik itu sangat suka sekali keluar dari box. Entah kenapa ketika dia melihat celah sedikit pun atau lubang sedikit saja, jangkrik akan berbondong-bondong untuk keluar dari box. Jadi usahakan buat teman-teman boxnya benar-benar rapat, dan juga sisi-sisinya kita beri lem. Terserah mau lem Fox yang dicampur semen atau lem silikon, tapi usahakan lem silikon yang berwarna hitam supaya kita tahu apakah masih ada celah atau tidak. Nah, ini adalah lem silikon yang berwarna putih. Saya uji coba, ternyata benar. Saya hampir tidak bisa melihat adakah celah atau tidak pada sisi box. Jadi jangkrik-jangkrik itu suka keluar dari box dengan walaupun celahnya sekecil apapun. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jika kita mengiris pepaya dengan tipis-tipis, maka anakan jangkrik sangat suka, lebih tertarik kepada pepaya dibandingkan gedebok pisang. Nah, jadi untuk cara saat penebaran telur jangkrik 5 on bisa panen 50 kilo. Jadi kita usahakan dari kecil dulu kita melakukan perawatan maksimal seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi cara pemaraman telur, cara perawatan box, apakah ada celah atau tidak, dan juga makanan-makanan jangkrik saat masih berusia 0 sampai 10 hari. Jadi ketika jangkrik sudah berusia 10 hari itu merawatnya lebih gampang lagi ya teman-teman. Jadi usahakan hijauannya jangan sampai putus ya. Kita harus rela ngebolang mencari hijauannya itu. Nah, dan juga purnya bisa kita campur lagi dengan campuran seperti katul, dedak ya teman-teman, atau juga tepung ikan bisa juga kita campur dengan pur. Tapi untuk tepung ikan itu proteinnya cukup tinggi, jadi usahakan tepung ikannya 1:2, bisa juga 1:3, dan juga bisa 1:4. Itu sesuai selera peternak masing-masing. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kita untuk panen banyak ya dari anakan itu. Jadi akan kita bahas lagi di konten berikutnya. Tapi untuk kesimpulannya, bisakah kita menargetkan ketika kita menebar benih 5 ons, target kita bisa panen 50 kg atau lebih? Saya rasa tidak bisa, karena tergantung juga cuaca dan juga suhu serta makanan apakah sudah maksimal atau belum. Kadang kita sudah merawatnya secara maksimal pun kadang juga tidak menutup kemungkinan kita panen masih di sekitaran 35, 40 atau 45. Jadi untuk menargetkan seperti itu sangat sulit ya teman-teman. Tapi bukan tidak mungkin, malah setelah saya lihat-lihat ada yang bisa panen lebih dari 50 kg. Tentunya itu dengan untung-untungan atau nasib-nasiban ya teman-teman, dan juga didukung dengan perawatan yang maksimal. Begitu juga petani-petani yang ada di sekitar kita, mereka punya cara-cara khusus ya untuk memaksimalkan panen jangkrik. Mereka mempunyai rahasia-rahasia khusus, tapi kalau saya tidak punya. Saya secara umum saja beternak, dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Kadang saya pernah 5 on itu 50 kilo, pernah juga 30 kilo ya, tergantung nasib-nasiban. Tetapi kita harus maksimal dalam perawatan, karena jika tidak maksimal maka kita akan mendapatkan hasil panen 5 on telur di bawah 30 kg.